Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kabar terbaru datang ya dari persepak bolaan Inggris. Tim favorit banyak orang, Manchester United, memutuskan untuk memecat pelatihnya yaitu Erik ten Hag. Dan tentunya ini kabar yang sangat mengejutkan dan juga kabar yang memang sebenarnya sangat dinanti juga oleh para fans MU ya, karena melihat dari performa MU yang memang lagi jelek banget di awal musim ini, bahkan bisa dibilang hampir 30 tahun ya poin paling sedikit yang didapatkan MU di awal musim. Dan tentunya pilihan ini diambil dan juga Erik ten Hag harus segera bergegas keluar ya dari Theater of Dream. Dan pertanyaannya timbul, siapa kira-kira pengganti pelatih MU Erik ten Hag untuk saat ini? Dan untuk itu langsung aja kita bahas di video kali ini. Let's go. Oke, nama-nama baru banyak bermunculan ya. Dan salah satu nama yang paling santer yang akan disebut menggantikan Erik ten Hag datang dari Liga Portugal, yaitu adalah pelatih Sporting Lisbon, yaitu Ruben Amorim. Dimana Ruben Amorim ini sebenarnya juga udah disanter disebutkan akan menggantikan Jurgen Klopp ya di Liverpool musim kemarin, dan tentunya nggak jadi karena Arne Slot yang akhirnya mengisi Liverpool. Tapi sekarang nama Ruben Amorim ini kembali mencuat ya. Dan siapakah pelatih ini? Dan udah gua susun juga, ada banyak banget prestasi dia ya di Sporting Lisbon, dan gua kutip langsung juga ya dari Alice Talk. Di sini dia menyebutkan bahwa ini Amorim prestasinya luar biasa nih. Yang pertama adalah memimpin Sporting Lisbon untuk bisa juara Liga untuk pertama kalinya setelah 19 tahun ya, itu luar biasa. Mengalahkan hegemoninya Porto ya, itu sebenarnya mungkin sama aja kayak di Liga Jerman ngalahin Munchen tuh susah banget gitu ya. Dan ini pertama kalinya Sporting Lisbon ngalahin Porto setelah 19 tahun, lalu mecahin rekor juga untuk pertama kalinya di sini setelah 39 tahun. Sporting Lisbon ini 22 laga unbeaten, nggak terkalahkan gitu ya. Dan juga ditambah lagi memimpin Braga. Braga ini adalah klub sebelum Amorim melatih Sporting Lisbon, yaitu kira-kira tahun 2019 sampai 2020, di mana dia ini diplot sebagai pelatih juga di situ ya, pelatih termuda. Dan juga ditambah lagi Braga ini lagi kesulitan banget di tengah musim tersebut gitu di tahun 2019. Tapi lucunya dia malah justru memenangkan gelar ketiganya ya dalam sejarah klub gitu, Braga dilatih sama Amorim. Dan ditambah lagi juga dia ini ngalahin Porto waktu bersama Braga di Portuguese Cup. Jadi mungkin kalau misalkan bisa kita lihat, Braga ini mungkin tim papan tengah gitu ya, dan ngalahin Porto tuh luar biasa gitu ya. Dan di sini Amorim bersama Braga berhasil ngalahin Porto di situ. Dan juga ditambah lagi dia itu baru berlaga 13 laga aja, baru ngelatih di 13 pertandingan aja dan bisa ngalahin Porto gitu ya bersama Braga. Jadi emang ini salah satu pelatih yang memang memiliki impact yang cukup instan di dalam tim. Dan menarik banget nih untuk MU nih saat ini, misalkan tiba-tiba dilatih sama dia gitu, mungkin di pertandingan besok lawan Chelsea akan jadi pertandingan yang comeback luar biasa ya. Dan juga selanjutnya membawa Sporting Lisbon bisa ke 16 besar lagi ya. Itu dalam sejarah klub baru 2 kali aja Sporting Lisbon bisa ke 16 besar ya, Liga Champion di situ. Dan ditambah lagi dia memiliki rekor 32 match unbeaten ya saat ini mungkin. Jadi ini luar biasa banget emang pelatih. Dan ditambah lagi dia menang Liga tahun lalu dan sekarang lagi ada di puncak klasmen. Dan juga waktu dia ngelatih Braga untuk pertama kalinya, dia itu posisinya Braga tuh ada di papan bawah menuju tengah gitu. Jadi bener-bener lagi suram. Ditambah lagi banyak kalah, persis kayak MU saat ini gitu. Tapi si Amorim ini dalam 3 bulan ke depan setelah dia melatih si Braga ini, impact instan itu memang benar-benar langsung masuk tune in ya bersama tim, yang membuat Braga hanya kalah 2 kali aja dalam 3 bulan setelah dilatih oleh Amorim ini. Jadi luar biasa, patut kita tunggu bakal kayak gimana MU nih kalau emang dilatih sama Amorim. Dan selanjutnya juga dia ini setelah dilihat performanya cukup gila gitu ya bersama Braga, akhirnya Sporting Lisbon ngebajak dia untuk bisa ngelatih Sporting ya tahun 2020 di situ dengan kontrak kurang lebih 10 juta euro dan juga dengan klausul rilisnya juga 10 juta euro, yang dimana tentunya ini bisa digunakan oleh MU untuk bisa ngebajak Amorim lagi nih dari Sporting Lisbon ke MU dengan klausul rilisnya 10 juta euro. Yang dimana kabar terakhir juga menyebutkan di sini gue lihat ya, katanya emang udah deal nih, hampir deal. Dari Twitternya Fabrizio Romano juga, dari David Ornstein juga menyebutkan eksklusif Manchester United emang lagi working on deal ya untuk appoint Ruben Amorim ini sebagai head coach
Manchester United dan bersedia untuk membayar klausul rilis 10 juta euro tadi. Dan dalam beberapa jam ke depan kayaknya bakal ada pengumuman katanya untuk bisa memperkenalkan pelatih baru yaitu Ruben Amorim ini. Dan lalu pertanyaannya, seperti apa sih gaya main Ruben Amorim ini bersama Sporting Lisbon? Dan sekarang udah bisa gue lihat ternyata dia memang memiliki tipikal bermain 3 back ya. Artinya mirip-mirip Sintayong juga, mungkin 3-4-3 gaya main dia. Di sini bisa kita lihat ya, di mana ada 3 center back, di mana 3 center back ini memang plotnya hampir mirip dengan timnas kita saat ini gitu, timnas Indonesia. Di sini ada center back, lalu ada right center back dan juga ada left center back, di mana kemungkinan besar center backnya tentunya De Ligt dan juga left center backnya mungkin masih Martinez di situ, dan right center backnya mungkin bisa gue lihat di sini ada Ioro ya, El Ioro. Dan di 4 pemain tengah yang dimana 2 kanan kirinya ini adalah pemain sayap ya, pemain left back modern tentunya bisa kita ingat. Kalau mungkin di timnas ada Verdong dan di sebelah kanan ada Sandy Walsh, tapi kalau di MU saat ini ada Diogo Dalot tentunya di sebelah kanan dan ada Mazrui di sebelah kiri. Dan 2 pemain pivotnya ada Ugarte dan Maino. Mungkin yang lebih maju ke depan ada Maino ya, untuk bisa menyuplai bola ke depan sebagai number 10 mungkin di situ di lini tengah, dan Ugarte lebih bermain defense midfielder. Dan 3 pemain depan di sini ada Zirkzee, Alejandro Garnacho dan juga ada Diallo, dan kemungkinan besar juga akan ada Holjun di situ kemungkinan ya. Dan di sini gue belum lihat ada Bruno. Gue masih agak ragu untuk pemain depannya, dan kemungkinan besar lebih ke sini ya untuk formasi yang lebih masuk. Di sini bisa gue lihat ada Bruno Fernandes di situ sebelah kiri, ada Højlund di depan dan ada Zirkzee di kanan. Dan kabarnya Ruben Amorim ini sebenarnya nggak menuntut untuk ada number 10 di dalam timnya. Jadi memang artinya peran Bruno Fernandes di era Ten Hag mungkin akan bergeser ya, dan mungkin Bruno Fernandes akan lebih maju ke depan. Dan menarik banget untuk bisa kita lihat, apalagi untuk teman-teman yang main FPL tentunya akan cukup tertarik untuk bisa mengambil Bruno Fernandes jadinya ya. Dan perlu kita lihat aja nanti di pertandingan lawan Chelsea, mungkin akan menjadi pertandingan yang menarik banget di situ, karena bisa kita lihat untuk gaya mainnya di sini Amorim Ball yang bisa kita lihat memang lebih bermain progresif, passingnya cukup oke gitu. Benar-benar progresif passing yang menusuk dan lebih cenderung serangan balik cepat gitu ya. Bukan tipikal positioning yang tinggi kayak City, tapi lebih bermain progresif. Dan sebenarnya agak-agak mirip juga di era Ten Hag sebenarnya. Cuman memang bisa kita lihat di era Ten Hag ini sebenarnya gue nggak ada masalah sama taktik Ten Hag, tapi memang lebih bermasalah dengan hubungan relation dia kepada pemain yang memang patut cukup dipertanyakan ya menurut gue ya. Karena memang banyak pemain yang katanya kurang nyaman gitu kabar info gosipnya ya. Dan tentunya bahkan bisa gue bilang konspirasinya banyak beredar bahwa Dalot dan kawan-kawannya memang punya agenda untuk bisa menyingkirkan Ten Hag di MU gitu. Dan salah satunya adalah caranya yaitu bermain buruk gitu di beberapa pertandingan. Karena di pertandingan terakhir lawan West Ham untuk gol terakhir katanya patut cukup disalahkan adalah Dalot di situ ya. Dan juga perlu kita ingat waktu lawan Tottenham Hotspur, waktu Van de Ven penetrasi ke depan dan juga melakukan umpan silang, juga itu ada peran kesalahan dari Dalot yang telat mundur di situ. Jadi memang banyak kesalahan pemain yang memang cukup dipertanyakan. Bahkan sekelas dari Casemiro pun bisa kita lihat cara mainnya tidak seperti dia waktu di Real Madrid gitu ya. Dan memang patut dipertanyakan apa dan penyebabnya. Apakah podcastnya Ronaldo ya waktu itu bener adanya? Mungkin bisa terjadi. Jadi ya gua rasa memang dari segi Ten Hag bukan masalah taktikal, tapi masalah memang hubungan dia dengan para pemain yang kurang oke gitu. Mungkin kalau misalnya bisa kita bandingin untuk urusan hubungan relation pemain, yaitu lebih masuk ke eranya Ferguson pastinya lebih oke. Dan juga mungkin pelatih lain kayak ada Ancelotti di situ, mungkin salah satu nama pelatih yang cukup bagus hubungannya dengan para pemain. Termasuk Mourinho juga gue suka tuh cara dia untuk memperlakukan pemainnya sebagai rekan kerja tuh cukup menarik. Dan selanjutnya juga bisa kita lihat nih taktikal dari Ruben Amorim nih, lebih tuh ke progresif passing, bola pantulan yang memang sebenarnya mirip-mirip juga dengan era Ten Hag ya. Yang cukup menarik nih memang bisa kita lihat. Dan ini memang terbukti skema ini cukup berhasil ya, membawa tim Sporting Lisbon ini bisa memuncaki klasmen saat ini gitu. Dan menariknya memang yang perlu kita tunggu adalah nama-nama MU apakah akan segera menggacar gitu ya di bawah era Ruben Amorim ini. Jadi ya gua sebenarnya cukup menantikan nih apakah saatnya kita ambil Bruno Fernandes gitu ya untuk di FPL kita, atau mungkin Højlund. Dan mungkin untuk teman-teman mungkin yang punya insight-nya atau mungkin punya teorinya untuk nama-nama
nama lain atau mungkin dari formasi yang ada, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan gue cukup excited sebenarnya dengan informasi pelatih baru MU ini. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali thank you buat yang nonton, dan untuk info-info update terbaru lainnya mungkin akan gue update nanti di Twitter ya. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar FPL dan juga review pertandingan dan juga update-update terhangat ya tentang persepak bolaan dunia. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton, dan juga selamat juga buat Rodri yang udah menang Ballon d'Or, dan juga bisa berlapang dada ya untuk Vinicius yang tidak berhasil menang ya. Dan juga ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa, gue Tegar Irsyad. Peace out.